Pemandangan dibuka dengan penampakan kawah raksasa yang membentang luas, sebuah luka permanen di atas permukaan bumi, hasil dari benturan energi yang tak terbayangkan. Tanah yang dulunya kokoh kini telah amblas, menyisakan lubang menganga yang menjadi saksi bisu atas dahsyatnya pertempuran yang baru saja usai. Di titik pusat kehancuran tersebut terdapat sebuah pulau kecil yang terisolasi di tengah kawah. Di sana, tergeletak onggokan daging dan sisa-sisa tubuh Kijin yang telah hancur berkeping-keping, menandakan akhir dari entitas yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan. Perbedaan skala kekuatan terpampang nyata dalam satu bingkai yang mencekam. Di angkasa, sosok Clyde melayang dengan tenang, seolah gravitasi tidak berlaku baginya, menatap ke bawah dengan pandangan dingin yang tidak goyah. Kontras dengan pemandangan itu, Mitsuhiko terlihat tersungkur lemas di atas tanah yang gersang. Tubuhnya gemetar hebat, dan wajahnya dipenuhi oleh ekspresi ketakutan yang mendalam. Ia menyadari sepenuhnya bahwa jarak kekuatan di antara mereka bukan lagi sekadar perbedaan kemampuan, melainkan jurang perbedaan antara makhluk fana dan sesuatu yang jauh melampauinya. Ketidakpercayaan yang mendalam menyelimuti batin Mitsuhiko hingga ia tidak mampu menahan ratapannya. Ia meratap penuh keputusasaan mengenai sosok Kijin, sang dewa iblis, yang dalam legenda pendirian negaranya disebut-sebut sebagai pembawa kiamat jika sampai terbangun. Baginya adalah sebuah kegilaan melihat entitas legendaris yang seharusnya mampu menghancurkan dunia itu justru tumbang dengan begitu mudah. Hal yang paling menyayat harga dirinya adalah kenyataan bahwa sosok yang menghancurkan dewa iblis tersebut hanyalah seorang pemuda dari ras manusia, kaum yang selama ini selalu ia pandang rendah. Suasana seketika berubah menjadi kekacauan yang tak terkendali saat nyali rekan-rekan Mitsuhiko ciut dan mereka mulai melarikan diri demi menyelamatkan nyawa masing-masing. Dalam kepanikan yang luar biasa, Mitsuhiko berteriak histeris, memohon agar mereka tidak meninggalkannya sendirian di tempat terkutuk itu. Ia mengumpat dan meronta, meminta mereka untuk kembali dan membawanya pergi. Rasa takut ditinggalkan sendirian menghadapi kemurkaan musuh yang begitu kuat membuat Mitsuhiko tampak sangat menyedihkan dan kehilangan martabatnya sebagai seorang pejuang. Upaya pelarian mereka terhenti secara brutal ketika sebuah mantra sihir tingkat tinggi diaktifkan secara tiba-tiba. Tulisan teknik Dorn Vessel atau ikatan berduri muncul di udara seiring dengan bangkitnya akar-akar hitam yang tajam dari dalam tanah. Akar-akar tersebut bergerak lincah seperti ular, langsung melilit dan menusuk tubuh Mitsuhiko serta rekan-rekannya yang mencoba kabur. Duri-duri tajamnya mengunci gerakan mereka sepenuhnya, memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa bergeser meski hanya 1 inci dari posisi mereka saat ini. Kamera kini menyorot lebih dekat ke arah wajah Ellie, memperlihatkan gurat kekesalan yang mulai nampak jelas di parasnya yang biasanya tenang. Ia tampak benar-benar muak melihat kebodohan dan sikap tidak tahu diri yang ditunjukkan oleh Mitsuhiko. Bagi Ellie, tindakan Mitsuhiko yang berani menantang Light adalah sebuah penghinaan terhadap logika dan kekuatan yang sesungguhnya. Tatapannya mencerminkan rasa jijik terhadap mereka yang tidak tahu di mana posisi mereka seharusnya berada di hadapan tuannya. Ellie muncul di hadapan mereka dengan pembawaan yang tenang namun memancarkan aura ketegasan yang mengancam. Ia menyatakan bahwa ada banyak informasi yang harus ia gali dari mereka, serta tuntutan pertanggungjawaban atas dosa-dosa mereka yang telah mengorbankan begitu banyak nyawa demi ambisi pribadi. Dengan nada bicara yang dingin, Ellie mengecam tindakan mereka yang mencoba melarikan diri setelah melakukan kerusakan sebesar itu. Kehadirannya memberikan tekanan mental yang berat, membuat para pelarian itu menyadari bahwa pelarian bukanlah pilihan bagi mereka. Dalam kondisi bersimbah keringat dingin dan napas yang terengah-engah, Mitsuhiko kembali berteriak dengan nada yang sangat memelas. Wajahnya menunjukkan horor yang murni saat ia mencoba memotong pembicaraan Ellie dengan permintaan ampun yang sia-sia. Ia terus berteriak meminta waktu dan kesempatan, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari nasib buruk yang sudah berada di depan mata. Namun, teriakannya hanya memantul di dinding kawah,
tidak memberikan pengaruh apapun pada situasi yang sedang ia hadapi. Sambil berdiri dengan anggun di atas punggung seekor naga merah yang raksasa, Ellie melanjutkan bicaranya dengan nada yang datar namun kejam. Meskipun ia meragukan para pengkhianat itu bisa melepaskan diri dari ikatan berduri buatannya, ia memutuskan untuk mengambil langkah pencegahan tambahan. Dengan sikap yang tanpa ampun, ia menyatakan niatnya untuk mematahkan kaki mereka semua agar tidak ada celah sedikit pun bagi mereka untuk melarikan diri lagi. Keputusan ini menunjukkan sisi dingin Ellie dalam menangani musuh-musuh yang telah mengkhianati pihak Light. Keheningan kawah pecah oleh suara retakan yang mengerikan, menyerupai bunyi dahan kering yang dipatahkan secara paksa. Akar berduri yang melilit mereka memberikan tekanan luar biasa hingga meremukkan tulang-tulang kaki para Oni tersebut, termasuk Mitsuhiko. Jeritan kesakitan yang memilukan bergema saat kaki mereka hancur, memastikan bahwa secara fisik mereka benar-benar tidak akan bisa melangkah lagi. Tindakan brutal ini menjadi penutup bagi upaya pelarian mereka, meninggalkan mereka dalam keadaan lumpuh dan tak berdaya. Setelah situasi di bawah terkendali, Light mengalihkan perhatiannya dan memanggil nama Ellie dengan nada yang tenang. Di latar belakang, terlihat Ellie telah bergabung kembali dengan rekan-rekan lainnya di atas sebuah struktur kayu yang menyerupai balkon atau jembatan pengawas. Mereka berdiri di sana sambil memantau keadaan dari ketinggian, memastikan tidak ada lagi ancaman yang tersisa, sambil menunggu instruksi selanjutnya dari sang pemimpin yang masih berdiri di pusat area pertempuran. Fokus Light kini beralih pada sebuah bola energi besar yang tampak bergetar hebat di hadapannya, memancarkan aura yang tidak stabil. Dengan ekspresi yang sangat tenang dan penuh konsentrasi, ia menggumamkan sesuatu seolah sedang memberikan tanda bahwa ia siap untuk memulai langkah berikutnya. Kehadirannya yang tenang di depan bola energi yang mengancam itu menunjukkan kendali penuh yang ia miliki atas situasi tersebut, menandakan bahwa babak baru dari rencananya akan segera dimulai. Merespons panggilan Light, Ellie menunjukkan sikap yang sangat sopan dengan menutup matanya sejenak dan meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat. Ia menyampaikan permohonan maaf atas perilaku tidak sopan yang mungkin ia tunjukkan sebelumnya dalam menangani para pengkhianat. Setelah itu, dengan gerakan yang anggun namun penuh wibawa, ia merapalkan sebuah mantra atau perintah rahasia yang disebut sebagai silent, sebuah teknik yang kemungkinan besar digunakan untuk meredam atau menyegel sesuatu di area tersebut. Sudut pandang kini beralih ke belakang bahu Light, memperlihatkan tangannya yang sudah bersiap memegang gagang pedang dengan posisi siap menarik senjata kapan saja. Di kejauhan, melalui kepulan asap dan puing-puing kawah yang hancur, terlihat sosok Oboro yang berdiri sendirian. Oboro adalah target utama dari dendam yang telah lama dipendam oleh Light. Atmosfer di antara keduanya terasa sangat tegang, bagaikan tenang sebelum datangnya badai besar yang akan menghancurkan segalanya. Gambar memperlihatkan wajah Oboro secara jarak dekat, mengungkap kondisi mentalnya yang tampaknya sudah tidak stabil. Matanya terbuka sangat lebar, dengan pupil yang mengecil secara tidak wajar, sebuah tanda klinis dari kegilaan atau euforia yang meluap-luap. Meski tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka akibat pertempuran, ekspresi wajahnya justru menunjukkan semacam kesenangan yang mengerikan, seolah rasa sakit dan kehancuran di sekitarnya adalah sesuatu yang sangat ia nikmati. Melihat reaksi musuhnya yang jauh dari kata normal, Light menunjukkan sedikit tanda keheranan di wajahnya. Ia tampak terkejut sekaligus bingung melihat bagaimana Oboro bisa menunjukkan ekspresi kegirangan di tengah situasi yang begitu genting dan mengancam nyawa. Light bergumam dalam hati, mencoba mencerna apakah musuhnya itu benar-benar sedang tertawa di atas penderitaannya sendiri. Keanehan sikap Oboro ini membuat Light semakin waspada terhadap apa yang mungkin direncanakan oleh sosok yang tampak sudah kehilangan akal sehatnya itu. Oboro justru melebarkan senyumnya hingga ke telinga, menampakkan gairah yang meledak-ledak di wajahnya yang bersimbah darah. Ia mengungkapkan rasa puas yang luar biasa karena akhirnya bisa menemukan Light kembali setelah pencarian yang panjang dan melelahkan.
Baginya, pertemuan ini adalah sebuah pencapaian tertinggi, sebuah momen yang telah ia nantikan dengan penuh obsesi. Ekspresinya yang penuh semangat menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan kehancuran di sekelilingnya selama Light berada di depan matanya. Sambil berteriak dengan penuh gairah yang menggebu-gebu, Oboro memproklamirkan bahwa Light adalah perwujudan dari kekuatan mutlak yang selama bertahun-tahun ia idam-idamkan. Ia tampak sangat terobsesi dengan besarnya kekuatan yang dimiliki oleh Light, memandangnya bukan sebagai musuh yang harus ditakuti, melainkan sebagai sebuah objek pemujaan yang luar biasa. Kegilaannya semakin terpancar saat ia terus membicarakan potensi kekuatan tersebut, seolah-olah ia telah menemukan harta karun yang paling berharga di dunia. Menanggapi pernyataan gila dari Oboro, Light hanya bisa terdiam 1000 bahasa dengan tatapan mata yang tajam dan dingin, mencoba menilai seberapa besar ancaman yang tersisa dari sosok di depannya. Sementara itu, di posisi belakang, Ellie, Mei, dan Yotsuha menunjukkan reaksi yang sangat kontras. Mereka tampak sangat terkejut dan memasang posisi waspada yang tinggi, menyadari bahwa menghadapi musuh yang sudah gila jauh lebih berbahaya dan tidak terduga dibandingkan menghadapi musuh yang masih berpikir rasional. Cerita diakhiri dengan sorotan pada sebuah cermin hias yang sangat mewah dengan bingkai emas yang bertahtakan permata indah yang kini berada dalam genggaman Oboro. Di dalam pantulan cermin tersebut, terlihat sosok Light yang berdiri tegak dengan pedang di tangannya. Pantulan ini memberikan kesan simbolis bahwa Light kini telah sepenuhnya menjadi pusat perhatian dan target utama dari obsesi gila Oboro, menandakan bahwa konflik di antara mereka berdua akan memasuki tahap yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Oboro mengangkat tinggi-tinggi cermin hias mewah yang sejak tadi ia genggam erat. Dengan wajah yang tampak berantakan oleh keringat dan gurat kegilaan, ia mengarahkan permukaan cermin yang berkilauan itu tepat ke arah Light. Tindakannya menunjukkan bahwa benda berhias permata tersebut bukanlah sekadar aksesori bangsawan atau hiasan belaka, melainkan sebuah instrumen sihir atau senjata rahasia yang memiliki fungsi spesifik dan mematikan, yang kini telah terkunci sepenuhnya pada sosok pemuda di hadapannya. Suasana kawah mendadak bergetar hebat saat Oboro berteriak dengan suara yang memekakkan telinga, menyatakan niatnya untuk menyerap kekuatan dahsyat milik Light dan menjadikannya miliknya sendiri. Sesaat kemudian, sebuah ledakan cahaya putih yang sangat terang menyembur dari permukaan cermin tersebut. Energi yang luar biasa besar meluap keluar, menyelimuti seluruh area pertempuran dengan radiasi sihir yang menyilaukan mata, seolah-olah cermin itu sedang menarik esensi kekuatan dari udara dan memadatkannya dalam satu serangan cahaya. Di tengah badai energi yang bergejolak dahsyat, Light tetap berdiri dengan ketenangan yang luar biasa. Meski partikel-partikel cahaya dan pusaran energi sihir terbang berputar-putar di sekelilingnya akibat efek dari cermin tersebut, ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Tangannya masih berada dalam posisi siaga, memegang gagang pedang di belakang punggungnya. Ia mengamati fenomena tersebut dengan mata yang fokus, membiarkan badai cahaya itu menerjang tubuhnya tanpa sedikit pun bergeser dari titik tumpunya. Intensitas cahaya putih yang terpancar semakin menguat, hingga menutupi seluruh pandangan mata. Panel ini menggambarkan sebuah proses transformasi yang krusial atau penyerapan kekuatan dalam skala masif yang sedang berlangsung. Di tengah kilauan cahaya yang mulai memudar secara perlahan, wajah Light terlihat sekilas, seolah-olah bayangan dirinya sedang ditarik atau diduplikasi oleh kekuatan sihir tersebut. Transisi ini menciptakan kesan bahwa sesuatu yang sangat mendasar dari identitas kekuatan Light sedang berpindah tangan. Setelah ledakan cahaya mereda, sisa-sisa energi meninggalkan kepulan asap dan kabut tebal yang menyelimuti seluruh dasar kawah. Light, yang terlihat dari arah belakang, berdiri terpaku sambil menatap tajam ke arah depan. Di kejauhan, melalui celah-celah asap yang mulai menipis, terlihat sesosok bayangan yang baru saja terbentuk. Keheningan yang mencekam menyelimuti area tersebut menandakan bahwa proses misterius dari cermin tadi telah melahirkan sesuatu
yang seharusnya tidak ada di dunia itu. Seiring hilangnya kabut, muncul sosok baru yang benar-benar mengejutkan siapapun yang melihatnya. Sosok itu memiliki wajah dan perawakan yang sangat mirip dengan Light, namun dengan satu perbedaan fisik yang mencolok. Sepasang tanduk yang tumbuh di kepalanya. Sosok tiruan tersebut menyeringai lebar dengan tatapan mata yang tajam, licik, dan penuh kemenangan. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan dan wujud Light telah berhasil ditiru secara sempurna oleh kekuatan cermin, menciptakan versi Oni dari sang pahlawan. Light yang asli tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya saat menyaksikan pemandangan ganjil di hadapannya. Ia terdiam kaku dengan mata terbelalak, berusaha memproses kenyataan bahwa musuhnya kini telah bermutasi menjadi versi lain dari dirinya sendiri. Melihat fitur wajahnya sendiri pada makhluk yang memiliki ciri-ciri ras, Oni menciptakan perasaan aneh yang campur aduk antara kemarahan dan keheranan, menyadari bahwa musuhnya telah melampaui batas kewajaran dalam upayanya mencari kekuatan. Keheningan itu pecah oleh suara tawa terbahak-bahak yang keluar dari mulut sosok tiruan tersebut. Dengan nada kegirangan yang meluap-luap, ia merayakan keberhasilannya mendapatkan kekuatan yang selama ini ia dambakan. Ia tampak sangat bangga dan puas dengan tubuh baru yang kini ia tempati, merasa bahwa seluruh perjuangan dan kegilaannya telah terbayar lunas. Tawanya menggema di seluruh kawah, sebuah ekspresi kemenangan dari seseorang yang merasa baru saja mencuri api dari para dewa. Dengan wajah yang semakin menunjukkan tanda-tanda kegilaan, si tiruan mengklaim bahwa kini ia telah memegang kendali atas kekuatan mutlak. Ia menyatakan dengan penuh kesombongan bahwa dengan kekuatan barunya ini, membantai dewa iblis atau Kijin hanyalah perkara mudah. Tak ubahnya seperti menyingkirkan tumpukan sampah yang tidak berharga. Rasa superioritas yang luar biasa kini menyelimuti dirinya, membuatnya merasa tak tertandingi oleh siapapun yang ada di dunia ini, termasuk oleh sang pemilik kekuatan yang asli. Di sisi lain, Light yang asli hanya terdiam 1000 bahasa, menundukkan kepalanya hingga sebagian wajahnya tersembunyi di balik kerah pakaiannya. Kontras dengan tawa histeris sang tiruan yang masih bergema di kejauhan, aura yang dipancarkan Light menjadi sangat gelap dan tidak terbaca. Suasana ini menciptakan ketegangan yang menyesakkan, di mana keberhasilan pihak lawan dalam melakukan duplikasi kekuatan justru memancing reaksi yang sangat tenang namun berbahaya dari sisi Light yang asli. Kebingungan mulai merayap di benak Light saat ia terus memperhatikan sosok yang berdiri di depannya. Dalam batinnya, ia bertanya-tanya dengan rasa tidak percaya mengenai metode apa yang digunakan Oboro hingga mampu mengubah dirinya menjadi bentuk yang begitu identik dengan wujudnya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di pikirannya, mencari logika di balik transformasi ajaib yang baru saja ia saksikan, sementara ia mencoba menilai sejauh mana kemiripan kekuatan tersebut dengan aslinya. Dari kejauhan, para pengikut Light mengamati situasi dengan perasaan was-was yang mendalam. Ellie mengungkapkan kekhawatirannya, mencatat bahwa meski itu adalah sosok palsu, kemiripannya dengan tuannya sangatlah mengerikan. Mei pun menimpali dengan nada ngeri, menegaskan bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar ilusi optik atau sihir murahan, melainkan keberadaan nyata yang mampu meniru aura dan fisik Light. Ketakutan akan adanya Light Lane yang jahat membuat atmosfer di antara mereka menjadi sangat berat. Light palsu tersebut merentangkan tangannya lebar-lebar dengan penuh euforia, seolah sedang memeluk kekuatan yang baru saja mengalir di nadinya. Ia menggumamkan betapa luar biasanya sensasi yang diberikan oleh tubuh baru tersebut, merasakan aliran tenaga yang begitu masif, bahkan hanya dengan berdiri diam. Baginya, setiap serat otot dan denyut energi di tubuh barunya memberikan kepuasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, memvalidasi obsesinya terhadap kekuatan yang dimiliki oleh Light. Sambil melemparkan seringai penuh percaya diri, Light palsu merasa bahwa rasa takut kini telah hilang sepenuhnya dari jiwanya. Perasaan maha kuasa yang ia miliki membuatnya merasa sangat tangguh, hingga ia yakin bahwa menghadapi dewa iblis sekalipun bukan lagi hal yang perlu dikhawatirkan.
Ia benar-benar merasa telah melampaui batasan lamanya sebagai Oni biasa dan berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih tinggi, sebuah entitas yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Light menatap tajam ke arah kembarannya yang palsu dengan sorot mata yang semakin dingin dan serius. Dengan nada yang menuntut penjelasan, ia bertanya mengenai rahasia di balik kemampuan tersebut. Ia ingin tahu benda atau sihir apa yang sebenarnya mampu menyalin wujud dan kapasitas kekuatannya dengan begitu presisi. Pertanyaan ini bukan hanya sekadar rasa ingin tahu, melainkan upaya untuk mengidentifikasi kelemahan dari instrumen sihir yang digunakan oleh lawannya tersebut. Light palsu mulai menanggalkan sisa-sisa pakaian lamanya yang sudah compang-camping, memperlihatkan tubuh barunya yang kini tampak lebih kokoh dan bertenaga. Sambil melakukan itu, ia mengonfirmasi dugaan Light dan menjelaskan bahwa semua ini adalah berkat kekuatan dari sebuah benda keramat yang dikenal sebagai Utsumi no Kagami atau cermin pencermin tubuh. Ia memaparkan bahwa cermin tersebut berfungsi dengan cara menyerap dan memanifestasikan seluruh esensi kekuatan target ke dalam tubuh penggunanya. Mendengar nama benda tersebut, Light mengulanginya dengan nada heran yang kental. Nama Utsumi no Kagami terdengar asing di telinganya, menandakan bahwa benda tersebut bukanlah item sihir yang umum atau dikenal luas dalam literatur sihir yang ia pelajari. Ia tampak mempertimbangkan betapa langka dan berbahayanya sebuah benda yang memiliki kemampuan untuk menduplikasi kekuatan seseorang secara total tanpa peringatan atau batasan yang terlihat jelas. Light palsu kemudian memberikan rincian lebih lanjut mengenai karakteristik benda tersebut sebagai item sekali pakai yang sangat langka dan berharga. Ia menjelaskan bahwa Utsumi no Kagami adalah artefak sihir tingkat tinggi yang memiliki kemampuan unik untuk mengubah penggunanya menjadi keberadaan yang sama persis, baik secara fisik maupun kekuatan, dengan target yang dipantulkan. Penjelasan ini mempertegas bahwa transformasi yang dialaminya adalah permanen atau setidaknya sangat stabil hingga pertempuran berakhir. Sambil mengambil posisi siap bertarung dan mulai menghunus pedangnya, Light palsu menceritakan sejarah penemuannya terhadap benda tersebut. Ia mengenang masa lalunya saat menjelajahi sebuah dungeon misterius, jauh sebelum ia menjadi bagian dari kelompok Gathering of Races. Sejak saat itu, ia telah menyimpan cermin tersebut dan merasa bahwa benda itu memang ditakdirkan untuk berada di tangannya, sebagai kunci utama untuk meraih impian terbesarnya, yaitu memiliki kekuatan mutlak. Narasi ditutup dengan fokus pada tatapan mata Light palsu yang dipenuhi oleh kabut kegilaan dan obsesi yang mendalam. Ia bergumam penuh keyakinan bahwa eksistensi cermin tersebut memang diciptakan khusus untuk melayani ambisinya. Dalam benaknya, tidak ada lagi keraguan bahwa ia telah menjadi sosok terkuat di dunia, dan dengan wujud barunya ini, ia siap menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalannya, termasuk sang pemilik kekuatan asli yang kini berdiri di hadapannya. Light palsu memamerkan senyum licik yang dipenuhi rasa puas dan kemenangan yang meluap-luap. Ia berdiri dengan angkuh, merasakan aliran tenaga baru yang mengalir deras di sekujur tubuh tiruannya yang kini menyerupai Light. Kepercayaan dirinya melonjak tajam. Ia merasa bahwa dengan wujud dan kapasitas kekuatan yang telah ia curi, tidak ada lagi yang bisa menghalangi ambisinya. Baginya, kemenangan hanyalah masalah waktu, karena ia merasa telah berhasil merampas identitas dan kekuatan dari sosok yang paling ia takuti sekaligus ia kagumi. Sambil terus menikmati kekuatannya, Light palsu mulai mengenang masa lalunya dengan penuh penghinaan terhadap rekan-rekan lamanya. Ia menganggap mereka sebagai sekumpulan orang bodoh yang tidak memiliki visi jangka panjang. Dalam ingatannya, rekan timnya dahulu hanya berpikir pendek dengan ingin menjual cermin ajaib yang ia temukan demi kepingan uang materi. Ia merasa muak karena mereka tidak menyadari bahwa benda tersebut memiliki nilai yang tak terhingga, jauh melampaui kekayaan apapun yang bisa dibeli dengan uang di dunia ini. Dengan nada yang berubah menjadi sangat dingin dan kejam, Light palsu mengungkapkan rahasia gelap di balik kepemilikan benda tersebut.
Tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun, ia menceritakan bagaimana ia membantai seluruh anggota timnya sendiri dalam satu malam berdarah. Ia tidak ragu untuk menghabisi orang-orang yang pernah berjuang bersamanya demi memastikan bahwa cermin ajaib itu menjadi miliknya seorang. Ambisi pribadinya telah menghapuskan segala rasa kemanusiaan dan loyalitas yang pernah ia miliki sebagai seorang petualang. Tanpa peringatan, Light palsu melesat maju dengan kecepatan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Hanya dengan satu dorongan kecil dari kakinya, ia mampu berpindah tempat secepat kilat, membuktikan betapa dahsyatnya potensi tubuh baru yang ia curi. Ia merasa sangat antusias dan tidak sabar untuk segera menguji batas kemampuan fisik tersebut dalam pertarungan langsung. Hasratnya untuk merasakan sensasi bertarung menggunakan kekuatan tingkat tinggi membuatnya semakin beringas dalam mendekati Light yang asli. Sebuah serangan pedang yang sangat cepat dan mematikan dilancarkan oleh Light palsu ke arah titik vital Light. Udara di sekitar mereka seolah terbelah oleh tebasan tersebut. Namun, ketika ia melihat bahwa Light mampu menangkis serangan mautnya dengan tenang, ia menunjukkan sedikit rasa terkesan. Ia mengakui dalam hati bahwa Light memiliki ketahanan dan refleks yang luar biasa karena mampu mengimbangi kecepatan yang seharusnya sudah berada di luar jangkauan manusia biasa pada umumnya. Light menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan musuhnya terus mendikte jalannya pertarungan. Ia pun mengaktifkan kemampuan analisis matanya yang legendaris untuk membedah status sosok yang sedang menyamar sebagai dirinya. Pupil mata Light mulai bersinar dengan cahaya mistis saat ia menembus lapisan ilusi dan sihir yang menutupi sosok tiruan tersebut. Ia mencoba mencari informasi tersembunyi, mencari tahu sejauh mana cermin itu mampu menduplikasi eksistensinya yang sebenarnya. Hasil analisis yang muncul di hadapan Light justru menunjukkan serangkaian data yang sangat aneh dan tidak wajar. Meskipun nama yang tertera adalah Light palsu dengan ras manusia palsu, kolom levelnya sama sekali tidak bisa dibaca. Alih-alih angka, yang muncul hanyalah simbol-simbol kacau seperti persen yang berkedip-kedip tidak beraturan. Hal ini menandakan bahwa sistem analisis dunia tersebut mengalami kegagalan atau gangguan saat mencoba mengukur level asli dari kekuatan hasil curian tersebut. Melihat keganjilan pada status tersebut, Light mulai menyadari adanya kelemahan mendasar dari proses peniruan itu. Ia menyimpulkan bahwa meskipun cermin tersebut mampu meniru wujud fisik dan kekuatan mentah secara visual, ia gagal menyalin berkat unlimited gacha miliknya. Kekuatan mutlak yang berasal dari anugerah dewa ternyata tidak bisa diduplikasi oleh benda sihir buatan manusia. Pengetahuan ini memberikan Light secercah harapan bahwa masih ada jurang perbedaan antara dirinya yang asli dengan si peniru. Di tengah dentuman pedang yang terus beradu, ingatan Light palsu melayang kembali ke masa ketika ia pertama kali bergabung dengan kelompok Gathering of Races. Pertarungan sengit di kawah tersebut seolah menjadi latar belakang bagi kilas balik masa lalunya yang kelam. Sementara pedang mereka saling mengunci, ia terus membawa beban sejarah dan obsesinya yang telah membimbingnya hingga ke titik pertemuan yang penuh dendam ini, menciptakan pertempuran yang bukan hanya fisik, tapi juga ideologi. Light palsu menjelaskan bahwa sejak ia memiliki cermin pencermin tubuh, ia telah menghabiskan bertahun-tahun berkeliling dunia demi menemukan individu yang memiliki kekuatan paling murni. Tujuannya hanya satu dan sangat sederhana, menemukan kekuatan mutlak agar ia bisa menirunya dan naik takhta sebagai makhluk terkuat di jagat raya. Baginya, berkeliling dunia bukan untuk mencari pengalaman, melainkan sebagai perburuan terhadap sosok yang layak untuk dicuri seluruh esensi hidupnya. Pertempuran semakin memanas saat Light palsu mulai meluapkan kebencian yang mendalam. Sambil mengayunkan pedangnya dengan liar, ia mengumpat bahwa karena keberadaan Light yang ia anggap sebagai barang palsu yang mengganggu, ia sempat kehilangan arah dalam mencari tuan yang sebenarnya. Ia bertanya-tanya dengan nada penuh penghinaan apakah Light bisa merasakan kehinaan dan rasa penyesalan yang ia alami selama masa pencariannya yang penuh dengan ketidakpastian tersebut. Wajah Light palsu kini tampak benar-benar murka dan dipenuhi oleh aura dendam yang sangat pekat. Dengan mata yang melotot,
Ia menyatakan keinginan sadisnya untuk membunuh Light dengan cara yang paling menyakitkan. Ia berencana mengukir luka-luka kecil mulai dari ujung jari kaki Light, sementara sang pemuda masih dalam keadaan sadar sepenuhnya. Ia ingin memberikan rasa sakit yang sedemikian rupa hingga Light akan mengutuk hari kelahirannya dan menyesal telah berani berhadapan dengannya. Meski serangan mereka terus bertukar dengan kecepatan yang luar biasa, Light palsu tidak berhenti menceritakan kelanjutan kisahnya yang licik. Ia mengaku bahwa setelah kegagalannya menemukan target yang tepat, ia mendengar kabar mengenai keberadaan Kijin atau Dewa Iblis yang tertidur. Informasi tersebut membuatnya menyusun rencana baru yang jauh lebih besar dan mengerikan, mengubah arah obsesinya dari mencari kekuatan yang sudah ada menjadi menciptakan sendiri kekuatan yang bisa ia kuasai. Ia memaparkan strateginya bahwa daripada membuang waktu mencari seorang tuan yang lokasinya misterius, ia lebih memilih untuk mencurahkan seluruh energinya untuk memperkuat Dewa Iblis yang lokasinya sudah pasti. Light tampak sangat terkejut mendengar betapa licik dan terstrukturnya rencana musuhnya tersebut. Ia tidak menyangka bahwa kebangkitan Kijin yang hampir menghancurkan dunia ternyata merupakan hasil dari manipulasi dingin seseorang yang terobsesi pada kekuatan. Dengan senyuman yang sangat jahat, Light palsu mulai mengungkapkan sisi tergelap dari rencananya. Tanpa ada beban moral, ia mengaku telah membeli budak manusia dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya. Budak-budak tersebut ia perlakukan secara sewenang-wenang sebagai tumbal hidup yang nyawanya dikorbankan demi memberi asupan energi untuk mempercepat kebangkitan sang Dewa Iblis. Baginya, nyawa manusia tak lebih dari sekadar bahan bakar demi tercapainya ambisi pribadi. Light menanggapi pengakuan keji tersebut dengan suara yang sangat dingin, menyatakan bahwa semua upaya kotor yang dilakukan musuhnya itu kini telah berakhir sia-sia karena Kijin telah ia kalahkan. Namun, Light palsu justru menanggapi dengan sangat santai dan meremehkan. Ia menganggap kegagalan rencana awalnya hanyalah sebuah kekeliruan yang menyenangkan, karena melalui pertempuran ini, ia justru mendapatkan akses langsung untuk mencuri wujud Light yang ternyata jauh lebih kuat dari Kijin. Mendengar pengakuan tentang ribuan nyawa budak manusia yang dikorbankan begitu saja, amarah dalam diri Light mulai mencapai titik didih. Suasana di sekitar mereka mendadak terasa lebih berat karena kemarahan Light yang memuncak. Ia mengulangi pernyataan musuhnya tentang pengorbanan budak manusia tersebut dengan nada geram yang tertahan, menekankan betapa tidak manusiawinya tindakan tersebut di mata Light yang sangat menghargai kehidupan rekan-rekannya. Sambil terus mengadu pedang dengan kekuatan penuh hingga menimbulkan percikan api yang menerangi kawah, Light membentak musuhnya dengan nada menuntut. Ia ingin tahu secara pasti berapa banyak nyawa manusia yang telah dikubur di bawah ambisi gila tersebut. Pertanyaan itu dilemparkan bukan karena ia mengharapkan angka yang akurat, melainkan sebagai bentuk kecaman keras atas hilangnya nilai-nilai kemanusiaan pada sosok yang kini sedang berdiri mengenakan wajahnya sendiri. Jawaban yang diberikan oleh Light palsu justru semakin menunjukkan betapa rusaknya hati nurani yang ia miliki. Dengan tatapan mata yang sangat dingin dan tidak peduli, ia balik bertanya dengan nada yang sangat meremehkan. Baginya, mengingat jumlah ras rendah yang telah ia bantai adalah hal yang mustahil dan tidak berguna. Ia menganggap para budak manusia itu sebagai serangga yang jumlahnya tidak perlu diingat setelah diinjak, menunjukkan betapa dalamnya kebenciannya terhadap ras manusia. Panel ditutup dengan close-up wajah Light yang menunjukkan kemarahan yang luar biasa, lebih besar dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Matanya bersinar dengan cahaya tajam yang membara, sementara giginya terkatup rapat menahan gejolak emosi yang siap meledak. Dengan penuh kebencian yang mendalam, ia mengumpat kepada si peniru, menyebutnya sebagai bajingan yang sama sekali tidak memiliki adab dan rasa hormat terhadap kehidupan. Pertarungan kini bukan lagi soal kemenangan, melainkan tentang penghakiman atas kekejaman. Adu pedang antara Light yang asli dan tiruannya berlangsung semakin sengit, memicu percikan api yang menerangi dasar kawah.
Light palsu menunjukkan arogansi yang luar biasa dengan meremehkan setiap pertahanan yang dibangun oleh Light, mengklaim bahwa tangkisan pedangnya terlalu lemah dan rapuh. Dengan penuh rasa percaya diri, ia menyatakan bahwa dalam kondisi kekuatan fisik yang setara, dialah yang akan keluar sebagai pemenang mutlak karena ia menguasai teknik pedang aliran Kijima yang legendaris, sebuah keunggulan teknis yang ia yakini tidak dimiliki oleh Light. Sambil terus bermanuver di area kawah yang hancur, Light palsu tidak henti-hentinya melontarkan provokasi untuk menjatuhkan mental lawannya. Ia menjaga jarak dengan lincah, sembari mengejek Light habis-habisan, mengatakan bahwa pemuda itu sama sekali tidak memiliki bakat alami dalam seni bela diri pedang. Baginya, Light hanyalah seorang amatir yang kebetulan memiliki kekuatan besar, sehingga dalam pertarungan yang mengandalkan kemahiran teknik dan presisi, Light dianggap tidak akan pernah memiliki peluang untuk menang melawannya. Didorong oleh semangat kegilaan yang meluap-luap, Light palsu mulai merapalkan salah satu teknik rahasia paling mematikan dari aliran Kijima yang dikenal sebagai Maki Gumo atau awan berputar. Seketika, aura energi berwarna hijau pekat muncul dan berputar kencang di sekeliling tubuhnya, menciptakan pusaran angin tajam yang mengintimidasi. Ia kemudian melesat maju bagaikan badai yang mengamuk, memusatkan seluruh energi destruktif tersebut ke arah pedangnya untuk menghancurkan Light dalam satu serangan telak. Serangan dahsyat tersebut menghantam tanah dan menciptakan ledakan energi yang sangat besar hingga membelah area pertarungan menjadi dua bagian. Namun, di tengah kepulan asap dan guncangan tanah, Light menunjukkan kemampuan motorik yang luar biasa dengan melakukan gerakan akrobatik yang sangat presisi. Ia melompat mundur dengan perhitungan waktu yang sempurna, tepat beberapa milidetik sebelum tebasan maut itu menyentuh tubuhnya, membuat serangan besar tersebut hanya menghantam tempat kosong. Dampak dari teknik Maki Gumo tersebut memperlihatkan pemandangan yang mengerikan di sekitar kawah. Tebasan energi yang dilepaskan Light palsu begitu kuat hingga mampu membelah permukaan air di tengah kawah dan memicu gelombang besar yang menghantam dinding tebing. Ledakan debu dan puing-puing batu beterbangan ke segala arah membuktikan bahwa skala kekuatan yang dikeluarkan oleh sang peniru memang sangat masif dan hampir menyerupai kekuatan asli yang biasanya diperlihatkan oleh Light dalam pertempuran. Tanpa memberikan waktu bagi Light untuk bernapas, Light palsu kembali menyerang dengan variasi teknik aliran Kijima lainnya yang disebut Mina Mogiri atau tebasan permukaan air. Ia meluncur sangat rendah di atas tanah, bergerak seperti bayangan yang menyapu permukaan air untuk mengincar kaki Light dengan tebasan mendatar yang sangat cepat. Meskipun serangan ini sangat sulit dideteksi karena posisinya yang rendah, Light tetap berdiri dengan waspada. Matanya tidak pernah lepas dari setiap pergerakan sekecil apapun yang dilakukan lawannya. Di tengah serangannya yang bertubi-tubi, Light palsu berteriak bahwa ia merasa berutang budi karena Light telah memberikan kekuatan mutlak tersebut melalui pantulan cermin. Sebagai bentuk balas budi yang bengis, ia berjanji akan membunuh Light dengan cepat tanpa memberikan siksaan yang tidak perlu. Ia merasa sangat superior, yakin bahwa kombinasi antara tubuh level tinggi milik Light dan kemahiran teknik pedang Kijima miliknya telah menciptakan sosok pejuang paling sempurna yang pernah ada. Memasuki puncak serangannya, Light palsu melancarkan teknik pamungkas yang disebut Sakasa Ryusei atau meteor terbalik. Pedangnya memancarkan cahaya kuning keemasan yang sangat terang dan menyilaukan, mengubah suasana kawah yang gelap menjadi terang benderang. Dengan teriakan yang penuh amarah, ia menukik tajam dari udara menuju arah Light, membawa beban energi yang sangat besar, seolah-olah sebuah meteor sedang menghantam bumi dari arah bawah ke atas untuk menembus pertahanan lawan. Namun, pemandangan luar biasa terjadi ketika Light justru terlihat terbang dan melayang dengan sangat lincah di udara. Dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang, ia menari di antara pilar-pilar cahaya raksasa yang dihasilkan oleh serangan meteor tersebut. Mobilitas udara yang dimiliki Light membuatnya tampak seperti makhluk yang tidak terikat oleh hukum gravitasi.
secara konsisten menghindari setiap titik ledakan energi dengan sangat mudah, sehingga serangan fisik Light palsu sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Menyaksikan Light yang mampu bergerak bebas di angkasa, Light palsu seketika terhenti dan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut sekaligus kesal. Sambil mendarat di tanah yang masih mengepulkan asap, ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal dalam kalkulasinya karena lupa mempertimbangkan kemampuan mobilitas udara tersebut. Ia bergumam penuh kekesalan pada dirinya sendiri karena tidak menyadari lebih awal bahwa Light yang ia hadapi sekarang memiliki kemampuan terbang yang tidak bisa ia tiru sepenuhnya. Meskipun demikian, Oboro yang terperangkap dalam wujud tiruan tersebut segera menenangkan dirinya dan kembali merasa puas. Ia menganggap bahwa terbangnya Light hanyalah cara untuk menunda ajalnya sedikit lebih lama. Ia justru merasa bersyukur, karena dengan dipaksa bergerak menggunakan kekuatan penuh, ia menjadi semakin terbiasa dan sinkron dengan tubuh barunya tersebut. Baginya, setiap detik yang ia lalui dengan kekuatan dahsyat ini adalah bukti bahwa ia telah mencapai tingkat keberadaan yang jauh lebih tinggi. Dengan tawa lebar yang mengerikan dan wajah yang dipenuhi kegilaan, Light palsu berseru bahwa inilah wujud sejati dari kekuatan mutlak yang selama ini menjadi tujuan hidupnya. Ia merasa bahwa dengan energi yang ia miliki sekarang, tidak akan ada satupun makhluk di dunia ini, baik manusia maupun dewa, yang sanggup menandinginya. Ia memproklamirkan dirinya sebagai satu-satunya penguasa tunggal yang memegang kendali atas kekuatan tak terbatas tersebut, tenggelam dalam delusi kehebatannya sendiri. Light menanggapi seluruh klaim sombong tersebut dengan ekspresi yang sangat tenang, dingin, dan nyaris meremehkan. Ia menyatakan bahwa kekuatan mutlak yang dibanggakan oleh musuhnya itu sebenarnya jauh lebih lemah dan menyedihkan dari yang ia bayangkan sebelumnya. Dengan nada bicara yang datar, Light bahkan mengaku merasa bodoh karena sempat mengerahkan konsentrasi penuh untuk menghindar, padahal serangan-serangan tadi dianggapnya tidak memberikan ancaman yang berarti bagi dirinya. Mendengar ejekan yang begitu telak, tawa Light palsu langsung terhenti. Ia berdiri kaku dan menatap Light dengan ekspresi bingung yang bercampur dengan rasa tidak percaya. Ia seolah kehilangan kata-kata dan hanya mampu bergumam pendek, merasa sangat terhina karena kekuatannya yang ia anggap tak tertandingi justru disebut lemah oleh orang yang kekuatannya telah ia curi. Ego besarnya terluka parah mendengar penilaian yang begitu rendah terhadap pencapaiannya tersebut. Setelah terdiam sejenak, Light palsu mencoba menarik kesimpulan sendiri dengan nada yang sangat sinis untuk menenangkan hatinya. Ia bergumam bahwa setinggi apapun level yang dicapai oleh seseorang, sifat dasar dari ras rendah seperti manusia yang penuh dengan kebohongan tidak akan pernah berubah. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa perkataan Light barusan hanyalah sebuah gertakan kosong dari seseorang yang sebenarnya sedang merasa terpojok dan ketakutan menghadapi kematian. Sambil berpose dengan gaya meremehkan untuk membalas ejekan Light, si peniru menuduh bahwa Light hanya sedang mencoba melakukan perang urat saraf. Ia menganggap strategi Light untuk memprovokasi ketenangannya adalah sebuah langkah yang sangat membosankan dan kuno, tipikal cara bertahan bagi ras rendah yang sudah kehilangan harapan dan putus asa. Ia merasa tetap berada di atas angin dan tidak akan terjebak oleh kata-kata yang dianggapnya sebagai bualan belaka. Namun, Light mulai menjelaskan kenyataan pahit yang sesungguhnya terjadi dengan nada yang sangat serius. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak sedang memprovokasi, melainkan hanya menyatakan fakta teknis yang ada di hadapannya. Light menjelaskan bahwa jika cermin itu benar-benar berhasil meniru level 999 miliknya dengan sempurna, maka daya hancur dari teknik-teknik pedang yang dikeluarkan tadi seharusnya jauh lebih destruktif. Kenyataan bahwa serangan itu masih bisa dihindari dengan mudah membuktikan bahwa kekuatan sang peniru hanyalah replika murahan yang tidak mencapai level aslinya. Light memberikan analisis yang lebih mendalam dan teknis mengenai kapasitas sebenarnya dari wujud tiruan tersebut.
Berdasarkan sensasi fisik yang ia rasakan saat pedang mereka beradu, Light memperkirakan bahwa level yang dicapai oleh Oboro saat ini sebenarnya hanya berada di kisaran angka 5.500. Meskipun ia mengakui tidak mengetahui angka pastinya karena tidak sempat menggunakan kemampuan appraisal, pada cermin ajaib tersebut, Light merasa sangat yakin dengan intuisinya. Baginya, angka tersebut sudah cukup menjelaskan mengapa serangan sang peniru terasa begitu dangkal di matanya. Mendengar analisis teknis yang begitu tajam dan akurat, Light palsu kembali terlonjak kaget. Ia tampak sangat terpukul dan tidak menyangka bahwa Light mampu membedah batasan kekuatannya hanya melalui pertukaran serangan singkat yang baru saja terjadi. Wajahnya yang semula penuh kesombongan, kini diwarnai oleh keraguan dan ketakutan yang mulai merayap. Ia menyadari bahwa rahasia kekuatan absolut yang ia banggakan telah dibongkar oleh lawan yang seharusnya ia lampaui, menciptakan guncangan mental yang sangat hebat bagi egonya. Light menarik kesimpulan akhir bahwa proses peniruan yang dilakukan oleh Light palsu telah mencapai batas maksimalnya, atau memang begitulah kualitas performa asli dari benda ajaib sekali pakai tersebut. Dengan nada bicara yang tenang namun menghunjam, ia menyatakan bahwa pada akhirnya Light palsu sama sekali tidak berhasil meniru dirinya secara sempurna. Peniruan itu hanyalah sebuah imitasi kulit luar yang gagal menyentuh inti dari kekuatan yang sebenarnya, meninggalkan sang peniru dalam sebuah ilusi kehebatan yang rapuh dan tidak berdasar. Sambil terus menatap rendah ke arah musuhnya, Light melanjutkan penjelasannya dengan nada yang merendahkan obsesi lawannya. Ia menekankan betapa ironisnya melihat Light palsu yang terus-menerus mengoceh tentang konsep kekuatan mutlak. Padahal Light sendiri, sebagai pemilik kekuatan asli, tidak pernah sekalipun berpikir bahwa dirinya memiliki kekuatan yang mutlak. Baginya, kesombongan atas kekuatan tunggal adalah tanda kelemahan karakter, dan obsesi Oboro terhadap gelar yang terkuat hanyalah bukti betapa dangkal pemahaman musuhnya tersebut tentang arti kekuatan. Light menegaskan dengan penuh wibawa bahwa seandainya ia memang memiliki kekuatan mutlak dan sang peniru berhasil menduplikasinya dengan sempurna, ia tetap tidak akan merasa takut sedikit pun. Baginya, seseorang yang hanya mengandalkan kekuatan besar namun berdiri sendirian tanpa tujuan yang tulus seperti Light palsu bukanlah sebuah ancaman yang berarti. Ia percaya bahwa kekuatan yang hanya didorong oleh keserakahan individu tidak akan pernah bisa mengalahkan sesuatu yang memiliki dasar lebih kuat dari sekadar angka level. Memutuskan untuk mengakhiri perdebatan kata-kata, Light bersiap menunjukkan perbedaan kelas yang sesungguhnya di antara mereka. Ia mengangkat sebuah kartu sihir yang memancarkan cahaya menyilaukan ke udara, sebuah artefak langka yang mengandung energi luar biasa. Dengan penuh otoritas, ia menyerukan perintah rilis untuk melepaskan segel kekuatan dari kartu tersebut. Atmosfer di sekitar kawah seketika berubah menjadi sangat berat, menandakan aktifnya sebuah sihir tingkat tinggi yang akan mengubah jalannya pertempuran secara drastis. Sebuah jendela notifikasi pemberitahuan muncul secara gaib di tengah kilatan cahaya yang pecah, memperlihatkan nama kemampuan yang baru saja diaktifkan, yaitu UR Ability Sense Copy. Ini merupakan teknik peniruan kemampuan tingkat ultra rare yang sangat langka dan hanya dimiliki oleh individu dengan bakat luar biasa seperti Light. Panel ini memberikan penekanan bahwa apa yang akan ditunjukkan oleh Light adalah sesuatu yang berada pada dimensi yang jauh berbeda dari sihir peniruan murah yang digunakan oleh Oboro sebelumnya. Seiring dengan aktifnya kemampuan tersebut, cahaya ungu yang pekat mulai menyelimuti tangan Light secara perlahan. Partikel-partikel energi kecil berwarna senada tampak beterbangan dan menari-nari di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang indah namun mengancam. Proses manipulasi kemampuan ini sedang berlangsung dengan stabil, di mana Light mulai menyerap atau menduplikasi teknik dari rekan-rekannya untuk digunakan dalam satu serangan terpadu yang akan membuktikan keunggulan visinya tentang kekuatan. Light merentangkan tangannya ke arah depan dengan tatapan mata yang sangat tajam, dingin, dan penuh determinasi. Secara tiba-tiba,
Dari ujung jemarinya mulai terbentuk benang-benang energi ungu yang melesat dengan liar ke angkasa. Kehadiran benang-benang tersebut menciptakan tekanan atmosfer yang sangat kuat di seluruh area kawah, membuat udara terasa seolah sedang teriris. Setiap helai benang itu membawa niat tempur yang sangat pekat, siap untuk mengepung dan menghancurkan musuh yang ada di hadapannya. Oboro yang masih berada dalam wujud tiruannya tiba-tiba tersentak kaget ketika menyadari tubuhnya mulai terluka secara misterius. Tanpa ada serangan fisik yang terlihat mengenai dirinya, darah segar mulai memuncrat dari beberapa bagian tubuhnya yang tersayat tajam. Ia terbelalak kebingungan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi padanya. Ia merasa seolah-olah udara di sekelilingnya telah berubah menjadi ribuan pisau tak kasat mata yang mulai mencabik kulitnya secara perlahan namun pasti. Benang-benang cahaya ungu itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, membelah kumpulan awan di langit yang kini mulai berubah menjadi gelap pekat. Serangan ini terlihat seperti cambukan energi murni yang menyayat udara dengan presisi yang sangat akurat. Gerakan benang-benang tersebut sangat lincah dan mematikan, menargetkan setiap celah pertahanan musuh dengan akurasi yang tidak mungkin dihindari oleh gerakan fisik biasa, menciptakan jaring-jaring kematian yang mulai mengurung sang peniru. Jeritan kesakitan mulai keluar dari mulut Light palsu saat tubuhnya terus-menerus tersayat oleh benang-benang energi yang semakin banyak. Di tengah penderitaan lawannya, Light berdiri tegak dengan tenang dan menyatakan bahwa ia akan memperlihatkan kekuatan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh seseorang yang hanya berjuang sendirian. Ia menekankan bahwa kekuatan yang ia gunakan sekarang adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditiru oleh Oboro, karena sumber kekuatannya bukan berasal dari ego pribadi, melainkan dari sesuatu yang lebih luas. Mei, salah satu pelayan setia Light yang mengawasi dari kejauhan, menatap pemandangan tersebut dengan wajah yang penuh rasa bangga bercampur terkejut. Ia menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa teknik yang sedang diperagakan oleh Light saat ini sebenarnya adalah kemampuan miliknya, yaitu Magic String. Ia merasa sangat terhormat melihat tuannya mampu meniru dan menggunakan teknik benang sihirnya dengan tingkat kemahiran yang bahkan melampaui kemampuan aslinya, membuktikan ikatan yang kuat antara mereka. Panel terakhir memperlihatkan sosok Light yang berdiri dengan sangat gagah di garis depan, merentangkan tangannya yang memancarkan pendaran energi benang sihir yang menyilaukan mata. Di belakangnya, Ellie, Yotsuha, dan Mei berdiri tegak dengan penuh loyalitas, memberikan dukungan moral dan kepercayaan penuh kepada tuan mereka. Dengan semangat yang membara dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Light berseru bahwa ia akan menunjukkan makna kekuatan yang sesungguhnya kepada Oboro, yaitu kekuatan tak terbatas yang lahir dari sinergi antara dirinya dan teman-temannya.